Akhirnya kita kembali lagi di konten yang udah ditunggu-tunggu oleh jutaan umat di Indonesia, Son. Ternyata semua kalangan itu suka dengan konten kita ya. Ternyata suka dengan yang konspirasi atau berita-berita aneh. Pokoknya tongkrongan di atas jam 12 malam cowok biasanya ngomong-ngomong kayak gini gitu. Makanya kembali lagi di acara Di Atas 12. Jadi hari ini kita kira-kira mau ngomongin apa nih, Son? Kita mau ngomongin berita-berita aneh dan konspirasi yang ada di dunia. Itu seru banget tuh obrolan cowok pas malam banget tuh, Son, ya kan? Nih, konspirasi kan. Contohnya apa emang? Contohnya kita bahas sekarang ya. Oke. Konspirasi pertama. Let's go. Lu udah tahu belum sih, Son, kalau ada minyak goreng baru yang namanya minyak merah, Son? Minyak merah. Warnanya merah nih. Warnanya merah. Iya. Diintroduce langsung sama presiden kita, Jokowi, Son. Ini apa nih bedanya, maksudnya apa ini? Zaman dulu itu kan minyak goreng yang kita kenal itu kan adalah minyak goreng biasa gitu ya, yang warnanya kuning itu jernih gitu ya, ya kan? Katanya Jokowi, ternyata ada minyak goreng yang lebih sehat, kandungan gizi lebih tinggi dan tidak melalui proses pemutihan sehingga warnanya jadinya merah dan harganya lebih murah, Son. Harganya lebih murah. Ini breakthrough sekali. Jadi udahlah minyaknya itu kualitasnya lebih tinggi, lebih bergizi, harganya lebih murah, Son. Ini maksudnya temuannya dia apa di luar negeri udah pakai terus dia adopsi itu? Sebenarnya minyak ini itu sama aja kayak minyak goreng, tapi bedanya ada satu step yang dihilangin. Step itu adalah step pemutihan atau penjernihan. Katanya step ini itu selain menambah biaya kos ya, jadi lebih mahal minyaknya, itu juga bikin kandungan gizinya hilang, Son, katanya, Son. Oh, pengusaha produsen minyak goreng ini ketar-ketir dong berarti sekarang nih. Ya itu dia, saya nggak tahu gitu. Nah, kira-kira ini pertanyaannya, kira-kira kenapa nggak ada dulu produk ini dikenalin? Kenapa nggak ada yang ngelakuin gitu kan? Kenapa nggak ada yang ngelakuin? Padahal kan kalau misalnya ada pengusaha yang bisa jual ngurangin step loh, itu ngurangin kos dan sangat menguntungkan itu. Ini ngurangin mesin. Ngurangin mesin malah nemu produk yang lebih bagus gitu loh, Son. Kan biasanya orang nambah mesin biar produknya makin bagus. Ini dikurangin malah jadi makin bagus produknya gitu loh, Son. Apa mungkin, ini mungkin ya, mungkin dari dulu nggak pernah ada yang jual minyak merah ini karena kita udah ke brainstorm bahwa minyak itu harus jernih, Son. Dan orang mungkin nggak mau kali masak pakai minyak yang warnanya merah. Jadi nggak appealing, nggak bikin nafsu makan, dan kita pikirannya merasa itu tidak sehat gitu kan, karena keruh kan warnanya kan. Lo tau gak sih kalau bunga bisa tumbuh lebat di Antartika? Ah, masa sih orang Antartika suhunya rendah banget gitu kan, gimana bunga mau berkembang? Kayaknya agak sulit. Semua kan di situ kan? Iya, kayaknya agak sulit ya untuk bunga bisa tumbuh kembang lebat gitu. Nah, jadi ada foto viral banget nih. Jadi ada bunga lebat, di belakangnya itu es kayak di Antartika. Nah, jadi tuh geger banget tuh. Mau scientist, mau apa, geger semua karena kan global warming kan. Soalnya berarti tandanya suhunya udah nggak sedingin itu gitu ya, pikiran orang-orang gitu ya. Iya kan. Nah, setelah gua cek, jadi emang kalau dari fotonya itu emang hoax ternyata. Jadi itu foto sebenarnya di Greenland. Oh, di Greenland sebenarnya. Jadi ada emang daerah yang hijau, ada yang enggak kan. Iya, di Greenland kan kayak gitu ya. Perbatasan kayak gitulah. Nah, tapi setelah gua cek ada spesies bunga yang bisa tumbuh di Antartika. Iya, ada 2 jenis bunga kan kalau nggak salah. Ada 2 jenis bunga nih. Jadi namanya Antarctic Pearlwort dan Antarctic Hairgrass. Jadi beberapa tahun belakangan tingkat pertumbuhan bunga-bunga ini itu tumbuh pesat, Pak. Meroket banget. Jadi di 50 tahun terakhir itu suhu di sana itu naik 3 derajat. Oh gitu ya? Dan itu impact-nya luar biasa banget. Oh iyalah, 3 derajat lumayan besar itu. 3 derajat. Jadi bunga-bunga ini mulai tumbuh. Dan otomatis kalau tumbuh itu kan semakin banyak bunga ini kan semakin hangat ya suhunya kan. Iya, tandanya semakin hangat suhunya. Makanya bunga bisa lebih hidup di situ lah maksudnya gitu. Iya. Wah, saintis tuh ngeliat itu udah geger juga, parah banget. Anggapannya ya es makin cair, apa segala macam. Nah, jadi yang ditakutin itu kan sebenarnya kan ekosistemnya berubah ya. Jadi bisa aja spesies bunga lain bisa masuk ke sana. Jadi otomatis kan semakin hangat, semakin panas. Otomatis esnya makin cair. Ya kan? Es makin cair bisa tenggelam kan semuanya kan? Iya, makin lama makin global warming lah maksudnya gitu kan. Karena global warming makin lama kutub utara semakin cair esnya, lama-lama dataran semakin rendah karena air laut naik. Habis itu lo tau gak sih kalau misalnya tingkat kelembaban di Cina itu udah mencapai 100%, Son? 100%? Iya, jadi apa di Cina itu kalau misalnya lu lihat sekarang nih keadaannya ya kan, itu kalau misalnya lu lihat di TikTok atau di sosmed, banyak orang-orang Cina yang kebanjiran karena ada tetesan air dari langit-langit, Son. Lembab kan, jadi kadar airnya tinggi gitu. Kadar airnya tinggi gitu, karena lembab ini sehingga kadar airnya tinggi. Terus sampai di langit-langit itu orang tuh pada ngepelin langit, Son. Langit-langit atap rumah itu dipelin sama orang, diserokin. Yang biasanya kita ngepel bawah, ini dia pada ngepel bagian atas gitu loh. Karena saking basahnya langit-langitnya itu, kalau nggak dipel dia bakal tetes-tetes terus ke kepala gitu loh. Gila, itu apa rumah nggak lapuk semua ya? Ya makanya bisa hancur kan harusnya rumah, segala macam kayu dan lain-lain kan. Kelembapan ini selain juga bikin rumah
rumah jadi basah gitu ya. Dia juga bikin jarak pandang orang di jalanan tuh semakin berkurang. Oh pasti, kabut-kabut ya. Kabut-kabut ya kan. Jadi bukan cuma itu aja, tapi sampai kayak orang misalnya mau masuk ke dalam rumah, fingerprintnya nggak bisa dipakai karena basah terus kan. Basah, jadi lu nggak bisa buka rumah lu sendiri gitu. Karena kan kunci-kunci di Cina banyak yang pakai fingerprint juga, contohnya salah satunya gitu kan. Terus gue juga ngeliat ada snack yang begitu dibuka itu udah layu semua Son isinya Son. Melempem, jadi udah melempem, padahal belum dibuka snacknya gitu loh. Karena saking lembabnya di Cina saat ini gitu. Itu kalau kejadian di Indonesia gimana itu ya? Wah itu bakalan repot sih, soalnya tentunya pasti kayak kulkas itu pasti rusak ya kan. Colokan-colokan listrik bisa pada rusak karena kan rumahnya bener-bener basah semua, Son, air semua. Bahkan sekelas Cina aja mungkin bingung kali ya gimana beresinnya ini ya. Bingung. Bahkan ada juga footage yang nunjukin gedung di Cina yang tinggi banget gitu, atasnya kayak ada airnya gitu, kayak berasap gitu atasnya. Tapi itu air atau mungkin vape apa ya? Uap air ya. Uap air lah gitu, Uap mungkin air ya. Mungkin. Padahal ini baru di bulan Maret, Son. Bahkan ini belum di musim hujan ya. Justru ini tuh karena musim panas, Son. Musim panas. Lo tau gak sih konspirasi suami Anne Hathaway adalah reinkarnasi William Shakespeare? Loh, ini William Shakespeare yang penulis itu kan? Penulis terbaik sepanjang masa ini. Iya. Jadi belakangan ini lagi viral banget nih di Amerika nih ngomongin ini. Bahkan sampai Anne Hathaway ini kalau datang ke podcast atau interview gitu, dibahas juga. Dibahas depan ya? mukanya langsung dibahas. Ditanyain langsung gitu ya, saking penasaran nih rakyat Amerika gitu ya. Bener banget. Nih mending lu lihat di fotonya deh. Coba deh, gue lihat mana. Mirip banget sumpah. Ini paling kelihatan matanya sih. Matanya mirip sama kumisnya ya kayaknya ya. Kumisnya agak mirip nggak sih kayak? Matanya mungkin apa ya? Bentuk mukanya lah. Ya rada mirip lah. Menurut gua sih cukup mirip lah. Mirip. Tapi nggak yang kayak, wah ini berarti reinkarnasi, enggak kalau menurut gua. Tapi mirip aja. Tapi mirip. Jadi selain mirip, kenapa ramenya itu si William Shakespeare ini pernah nulis di sebelum akhir hidupnya lah, dia pernah nulis gitu quotes kalau life is too short to love you in one. I promise to love you in the next life. Jadi akibatnya hidup terlalu singkat lah buat mencintai kamu di satu kehidupan. Jadi aku akan mencintai kamu di kehidupan selanjutnya. Iya, reinkarnasi which means. Reinkarnasi which means kan. Nah, sekarang lu coba Google deh siapa nama istri William Shakespeare itu. Oke, coba gue lihat ya. Gila. Anne Hathaway. Namanya sama gitu. Namanya sama, itu benar-benar one in a million sih. Mungkin one in a billion kali. Billion sih. Karena mukanya mirip. Nama istrinya sama persis Anne Hathaway juga. Lo tau gak sih kalau misalnya sosmed itu merhatiin kita bahkan ketika kita lagi nggak buka sosmed, Sob? Itu gue sering sih kan? ngalamin itu terjadi sih emang. Jadi misalnya kita lagi ngobrol-ngobrol kayak gini, kita ngobrol misalnya soal kucing misalnya gitu kan. Gue lagi suka nonton film kucing nih misalnya, karena lucu banget kucingnya. Misalkan kita lagi ngobrol sama teman kayak gitu ya kan. Ini ngobrol loh, bukan kita nulis, bukan kita nge-search. Nanti habis itu kita buka sosmed misalnya, muncul iklannya. Wah, paling sering barang-barang juga sih kayak. Barang-barang tuh sering sih. Iya kan? Makan apa di mana. Nah, muncul misalnya yang terkait kucing gitu kan. Kayak misalnya kontennya konten-konten kucing, atau misalnya muncul iklan peralatan kucing. Iya kan, lu masih pernah ngalamin gitu kan? Pernah. Apalagi kalau misalnya nge-search Google itu udah pasti sih kalau itu sih. Nge-search Google gitu lo udah pasti sih. Itu udah pasti dengerin banget gitu ya. Udah pasti masuk sih. Sama juga kalau misalnya kita ngobrol di WA, lo udah bener belum? Ngobrol di WA. Gue gak tahu sih kalau ngobrol WA sih. Sumpah, ngobrol di WA. Kalau lo ngobrol di WA tentang suatu hal, nanti habis itu iklannya keluar, Son. Taruhlah misalkan kita ngobrol sama teman gitu misalnya kayak, nanti Idul Fitri mau pakai baju apa nih? Oh, kayaknya gue pakai baju koko deh. Atau misalnya kayaknya gue pakai baju muslim deh. Nanti habis itu nggak berapa lama keluar iklannya. Gila, itu gimana ya? Apalagi kalau yang punya sosmednya itu satu, Son. Wah, itu iya cenderung keluarnya lebih tinggi, Son. Iya sih. Paham kan maksud gue kan? Kan ada satu orang pengusaha sosmed yang dia punya banyak sosmed kan? Iya. Iya kan? Punya banyak aplikasi sosmed. Satu orang doang nih. Pasti semuanya tahu dong siapa. Kalau misalnya kita ngomong di salah satu platform itu, mereka tuh kayak interconnected gitu. Iya, bener. Jadi nyambung, ntar di FB ya lu lihat iklan baju koko lagi gitu. Di Instagram lu lihat iklan baju koko gitu lah. Bahkan dia yang punya aja ini kan, gadget-gadgetnya ditutupin apa-apa segala macem. Webcam maksudnya? Kameranya, speakernya, apa segala macem ditutupin semua sama dia. Oh, sama si yang punya ini ya? Yang punya ini.
Iya kan gitu. Ngeri sih tuh emang yang punya itu udah mana di apa isuin kalau dia adalah kadal lagi sebenarnya manusia kadal tau kan. Ternyata kita yang dikadalin bukan dia yang kadal gitu ya Son. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah ngikutin episode kita dari kemarin-kemarin sampai ke hari ini Son. Sampai ke hari ini. Mudah-mudahan ada yang bisa kalian ambil gitu ya sedikit-sedikitnya ya informasi misalnya atau seminim-minimnya hiburan lah ya kan bikin cengar-cengir misalnya sambil nonton atau jadi penasaran akan sesuatu gitu ya. Ini mungkin kan hanya pintu untuk ke real education gitu Son. Yes, benar. Cuman pintu doang kita. Pintu doang. Ya kan nanti orang mencari tahu akhirnya punya kesimpulan masing-masing yang Benar. nonton gitu kan. Yes, jadi kita ada platform buat ngumpulin itu semua ya, ide-ide apa segala macam ya. Yes. Jangan lupa selalu support kita dengan cara komen, subscribe, dan like video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya di atas 12.